sih, ya bener sih Om, saya juga ngeliat teman saya yang suka ke Oyo ya Om. Dia sebelum ke Oyo, dia muter-muter dulu Om, jemput ceweknya, baru dibawa ke Oyo. Kan itu muter, kan tujuannya sama, satu Oyo, ya kan? Ruang profesi. Nama saya Daniel. Saya dari Baku Linting, Jakarta. Oke, Om boleh cerita nggak sebelum Baku Linting itu sebenarnya dulu Om kerjanya apa Om? Sebelumnya saya pernah cukup lama lah di salah satu stasiun TV sebagai translator, Oh, translator. penerjemah untuk film seri Oh, bahasa? dari Inggris ke Indonesia. Oh, oke. Itu lama Om di situ Om? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Oke. Dari 2009 Dari 2009. sampai 2020. Nah, kalau di TV kayak gitu, sebenarnya Om kerjanya office hour atau Enggak. Kita cuman dapat materi dari kantor pusat, terus kita kan kayak ada tim gitu loh. Nah, ada tim, nanti ya ini tim ini yang leadernya tuh nanti milih. Yang ngambil ini, ada yang ngambil drama Korea, ada yang ngambil variety show, ada yang ngambil film seri, gitu. Oh, jadi Ada film sitcom, nah, gitu. dalam artian nggak harus di kantor 9 to 5 atau apa. Jadi nggak kayak hitungannya kayak oke nih ada anggapnya project. Nah, Season biasanya itu. ini mau yang mana yang mau dikerjain kayak gitu-gitu Om. Oh, jadi sebenarnya mungkin nggak jauh beda ya. Sekarang kan Om kan usaha nih yang di Baku Linting. Jadi sih sebenarnya nggak terlalu merasakan beda jauh antara kerja dulu di office dengan usaha. Om berarti dari segi waktu nggak terlalu ngerasa. Enggak. Karena kita dulu juga itu di target misalnya dalam satu season itu kan kira-kira ada 20 episode. Satu episode tuh kira-kira 45 menit. Nah, itu kita dikasih deadline kira-kira 15 hari untuk ngerjain satu season itu. Oke. Tim biasanya membernya ada 3. Nah, itu ngerjain tuh maksudnya Om sekaligus dubbingnya atau cuma Translate-nya ya. Berarti Om nggak perlu ke kantor, Nggak perlu. bisa kerja di mana aja? Bisa kerja di mana aja. Dan kita runtut. Jadi kalau dari 3 tim itu, yang orang pertama itu kita namanya timing. Jadi nyesuaiin, misalnya detik kesini, detik ini orang ini ngomong apa, tapi blank, kosong. Orang yang kedua yang menerjemahkan, orang ketiga yang ngecek semuanya. Oh. Nah, itu hitungannya employee station TV atau Per season per episode. Oke. Jadi maksudnya bukan kayak karyawan tetap, Ya, tapi per project. per project. Dan itu tetap dianggap karyawan mereka atau lepasan. Cuman kita nggak bekerja langsung untuk stasiun TV itu, tapi ya kita kayak ada satu lembaga. Nah, lembaga ini yang isinya kayak anak perusahaannya dari perusahaan TV itu. Oke. Terus itu masih dikerjakan sampai sekarang atau? Sekarang masih, cuman bener-bener freelance aja, bener-bener asli freelance. Jadi kalau misalnya ini mereka misalnya ada sisa nih, kebanyakan sih saya ngerjainnya sekarang lagu, translate lagu untuk YouTube. Saya pribadi. Oke. Kebanyakan lagu-lagu Jepang lah. Itu berarti ada Om punya kayak license sendiri atau kayak dedicated translator gitu-gitu? Enggak ada. Cuman karena ya sudah lama aja sih, udah lama kerja di sana. Jadi orang-orang yang saat ini masih di sana gitu, kita masih dikasih kepercayaan. Gitu. Oke. Terus ketika Om mulai usaha si Baku Linting, itu tuh ketika Om memang murni sudah berhenti. Dan itu resign tuh Desember 31 Desember 2019 tepatnya. Pas pandemi di China ya. Di China, di Indonesia belum. Iya, 31 Desember 2019 saya resmi resign. Tapi kan tanggal 1-nya 1 Januari itu kan banjir besar Jakarta. Oh iya. Jadi ya bisa bilang apes lah. Kenapa apes Om? Uang pesangon dari kerja itu habis untuk ngebiayain rumah. Kasir rumah. Oke. Benar-benar habis itu. Kasur habis, lemari habis, pompa air, kulkas, mesin cuci. Emang ini banjir Om? Banjir hampir sepinggang di sini. Di sini 2020 awal nggak tahun baru itu loh. Nggak jadinya di rumah di sini deh Om kalau gitu. Itu
Terus Maret kalau nggak salah Heeh. COVID. Rusak Oke. itu, benar-benar rusak gitu ekonomi. Udah nggak punya uang sama sekali. Terus selama itu maksudnya memang Om sudah kepikiran mau buka Sama ini? sekali enggak. Penghasilan nggak ada, tapi ngerokok jalan terus. Saya ya sehari bisa 2-3 kali balik ke warung cuma beli sebatang rokok. 2000 waktu itu masih 2000 lah, 2000 dapat 2 batang. Oke. 2020. Gini Om, ini yang saya pengen tahu nih Om. Kan orang nih Om biasanya resign karena sudah ada backup kerjaan lain atau pengen memang udah ada backup usaha lain yang entah itu udah dirintis sebelumnya atau udah mau modal nekat. Tapi kan kalau di sini kan ceritanya kan Om belum ada. Terus Justru dulu saya sebenarnya tuh kenapa gitu? Maksudnya kok Om bisa dibilang nekat untuk resign terus padahal Om belum tahu mau ngapain habis itu atau sebenarnya dulu udah ada bayangan mau ngapain Om? udah mau jalan-jalan. Buat jalan-jalan. Jadi kayak anak genset banget ya. Iya. Hasil kerja ya kayak 11 tahun 2009 11 tahun ya. 2009 dari 2009. Sebelum saya resign saya udah janjian. Kita ada temen lah gitu berempat. Di 2020 kita jalan-jalan yuk keliling Jawa. Nyetir gantian. Gitu loh. Jadi ya Mas resign saya pikir ya dengan uang pesangon itu bisa untuk biaya untuk jalan-jalan sebulan. Oke. Ternyata ya tidak sesuai dengan rencana, justru malah habis total. Nah dulu tuh habis resign uangnya mau dipakai buat jalan-jalan, habis itu mau ngapain belum terpikirkan. Jadi memang pokoknya gue mau resign aja, gue mau jalan-jalan nanti gitu kan. Nanti tapi maksudnya ya hasil saat itu ya lumayan lah, kerjaan ke 11 tahun ada bonus-bonusan itu ada, pesangon ada, ya untuk jalan-jalan ada. Oke. Terus kan tadi Om juga cerita nih penghasilan nggak ada tapi ngerokok jalan mulu. Nah itu yang men-trigger Om bikin usaha ini atau sebenarnya ada hal lain lagi Om? Awalnya sebagai penikmat dulu. Sebenarnya kenal dari ini sebenarnya accidental, kenal sama rokok linting. Saya dulu taunya rokok linting itu harus pakai tangan. Jadi beli tembakau harus pakai tangan. Saya itu orangnya nggak telaten, gitu, nggak tahu. Ternyata linting itu sekarang sudah canggih ya, ada alatnya, bahkan ada yang alat dari elektrik gitu. Gara-gara pandemi dan itu justru malah jadi tahu, wah rokok linting ternyata enak juga ya. Awal kenalnya sebenarnya dari tetangga, karena tadi kan saya bilang bolak-balik ke warung sehari bisa 2-3 kali gitu kan, cuma beli 2 batang. Terus ada tetangga lewat dipanggil, lu ngapain bolak-balik ke warung beli rokok? Panggil temennya, sini ikut gua. Diajak ke rumahnya, dikasih tembakau bentuk kayak begini nih, cepet gue cobain, diajarin tuh dia pakai tangan aja waktu itu. Belum tahu resek itu, belum tahu namanya. Dicobain, kok enak ya. Malah bisa dibilang jauh lebih enak daripada rokok yang biasa saya hisap gitu. Lu bawa, dikasih waktu itu kira-kira 2 atau 3 ons. Lu bawa, biar lu nggak usah bolak-balik. Udah mulai dari situ kenalannya. Mulai masuk ke di Facebook dulu, sekarang masih ada sih, tapi udah kurang aktif. Ada komunitas pencinta tembakau. Oke. Dari situ belajar. Justru jadi kenalnya dari tetangga, Om suka, terus akhirnya nyari-nyari informasi, ketemu di Facebook itu, belajar dari situ. Pada awalnya pengen cari rokok pengganti dengan rokok yang saya hisap. Waktu itu gudang garam. Saya suka gudang garam, saya cari yang rasanya mirip gudang garam. Nanya-nanya di grup, diketawain malah awalnya. Om, kita terjun ke sini justru pengen nyari yang beda dari rokok-rokok konvensional, kayak seperti itu. Di sini Om bisa punya kesempatan untuk meramu tembakau sesuai dengan yang Om suka. Cari. Oke. Gitu. Jadi ya jangan cari yang sama dengan itu, dengan sama yang rokok pabrikan. Justru Om harus explore, karena tiap daerah
setiap daerah di Indonesia itu punya tembakau yang khas. Ya udah mulai dari situ tuh. Itu bulan Maret tuh. Bulan Maret tuh bulan April tuh. Itu mulai tuh ekspor tuh. Cari bako dari sini, bako dari sini, bako dari sini, bako dari sini. Kan kalau tadi dari Om cerita kan, kalau yang saya tangkap ini kan berarti kayak Om menawarkan solusi, terutama dari segi biaya ya. Harga rokok yang makin naik, kita juga nyari duit juga mungkin nggak semudah dulu gitu kan, duit yang kita dapat gitu kan. Apalagi kemarin waktu itu zaman pandemi. Nah, terus kan Om bikin nih Baku Linting. Waktu Om bikin ini tuh sebenarnya Om punya kayak visi sendiri atau misi tertentu nggak, atau ketika kayak Om bikin terus jalan akhirnya gue pengen nih Baku Linting nih bisa begini nih, terus caranya nanti gue begini nih, ada nggak Om? Atau cuma udah sembarang bikin aja tuh? Memang sebenarnya Om sebenarnya Om tuh punya visi atau misi tertentu nih dengan Om bikin Baku Linting? Saat itu belum. Saat itu sih belum. Saat itu belum. Saat itu ya hanya mencari cari tambahan lah, cari penghasilan kan. Waktu itu kan saya belum udah gak kerja lagi kan, udah gak ada kerjaan apa-apa gitu. Penghasilan saya dari sini, jadi ya sekalian kebetulan saya juga suka, ya suka saya tawarin ke orang. Dia melakukan sesuatu yang ternyata saya suka. Nah, apakah ada strategi-strateginya Om ketika itu? Oh, kalau strateginya sih sebenarnya itu lah gunanya kita gabung sama komunitas. Justru di komunitas itu ternyata ada ratusan orang yang kurang lebih visi misinya sama, ingin memperkenalkan tembakau nasional Indonesia, gitu. Ciri khas Indonesia. Indonesia tuh kaya sekali dengan budidaya tembakau ya. Dari setiap daerah itu punya ciri khasnya sendiri. Justru pengennya, makanya namain kios ini Baku Linting, kios tembakau Nusantara. Ya, karena Indonesia kaya akan tembakau, dan memang pengen semuanya juga orang bisa ngerasain berbagai macam tembakau. Dan komunitas tembakau ini itu nggak kalah dengan banyak kedai kopi kan sekarang kan. Kopi pun juga sama kan. Biji kopi dari tiap-tiap daerah itu punya ciri khasnya sendiri. Kenapa tembakau tuh nggak banyak orang yang tahu bahwa tembakau itu punya ciri khas gini. Nah, Om, kan berarti gini Om kan dulu tahun 2019 resign, berarti anggapnya tahun 2020 sekarang kan sudah masuk ke 2023, pertengahan 2023, berarti kan anggap aja sudah 3 tahun nih Om. Dulu juga Om dari resign kan akhirnya mencoba mulai usaha di Baku Linting ini kan ya hanya selama beberapa bulan. Berarti kurang lebih kan bisa dibilang 3 tahun deh. 2 tahunan lebih, 2-3 tahun Om ada pengalaman baru. Ya bisa dong usaha. Nah, menurut Om itu lebih enak mana sih Om? Dulu Om belasan tahun kerja, ya kan, sama suatu perusahaan, dengan Om usaha sendiri itu menurut Om lebih enak mana? Terus mungkin prefer mana? Atau mungkin ada nggak Om kira-kira sedikit inilah mungkin pesan-pesan buat penonton yang mungkin udah nggak tahan dengan jadi budak korporat, tapi mungkin belum berani kayak Om gitu kan untuk memutuskan. Boleh cerita nggak Om? Enak mana? Kalau enak mana sih masing-masing ada ya, ada enaknya ada enggaknya gitu. Kalau yang di kantor kan kita kan pasti fix setiap bulan itu. Setiap bulan tuh nggak ada tuh yang kita benar-benar nganggur, nggak ada proyek, itu pasti ada aja gitu. Paling nggak setiap bulan kita pasti dapat penghasilan. Penghasilan juga kadang-kadang nggak tetap, kan sesuai dengan proyek kan. Tapi paling nggak ada gitu. Dan jam kerjanya juga fleksibel waktu dulu. Ya kalau di usaha ini juga sama sih, jam kerjanya itu kita yang tentuin. Kita mau buka hari apa, kita mau buka jam berapa, kita mau tutup jam berapa gitu. Cuman bedanya kesenangannya ya beda, excite-nya karena saya juga hobi nonton ketika itu, sampai sekarang juga hobi masih nonton. Jadi ya itu film-film yang belum di launching di televisi kita udah duluan. Jadi berarti sebenarnya enakan Om dulu waktu kerja jadi budak korporat dibanding usaha. Enak, cuman waktu itu kan kalau menurut Om saat ini. Iya, cuman ya beda, excite-nya beda.
sama-sama kita menjalankan hobi. Nah itu emang hobi, satu hobi nonton, ya satu ya karena saya hobi dengan exploring rasa-rasa tembakau itu menarik buat saya pribadi. Oke, berarti ya kesimpulannya ya yang saya bisa tangkap dua-duanya sama-sama enak, tergantung gimana cara kita mensyukuri dan kita ngejalaninnya. Yang penting ya itu kita mencoba sih, kalau itu mencoba melakukan suatu pekerjaan kalau bisa sih yang sesuai dengan hobi kita gitu. Kalau bisa, tapi kalau yang nggak bisa ya prioritas sih sebenarnya. Kita nggak suka kerjanya tapi kita butuh uangnya gitu. Kita kesampingan itu ya. Oke. Kita butuh uangnya, meskipun kita nggak suka dengan kerjaannya, tapi kita butuh uangnya untuk hidup. Berarti kalau mungkin Om bisa ada kayak saran nggak nih buat teman-teman yang nonton yang ceritanya udah benci banget dari budak korporat, apakah nekat aja kayak Om dan berhenti atau balik lagi ya prioritas seperti yang Om bilang? Ada saran nggak atau mungkin ada sedikit motivasi nggak? Ya siapa tahu ada juga gitu kan yang udah bener-bener muak ya, walaupun prioritasnya adalah uang, tapi kan mungkin ya orang somehow kan mungkin nggak aja sama aja. Ada nggak Om? Kalau pesan itu ya kalau dibilang kita cintai pekerjaan kita yang sebenarnya kita nggak terlalu suka juga susah juga sih. Kayak nggak mungkin ya gitu. Kalau emang rasanya udah nggak memungkinkan, ya berhenti. Karena saya tuh dapat nasihat dari almarhum papa sih. Untuk melakukan sesuatu, lu harus nyaman dulu. Kalau bahasanya dari bokap sih, save yourself first. Selamatin diri lu sendiri dulu. Iya itu benar. Selamatin diri lu sendiri dulu. Kalau emang lu udah gak kuat di sini, ya carilah yang sesuai dengan passion. Lu sukanya di mana? Iya. Saya juga setuju itu, maksudnya banyak mungkin orang ngomong ya kita harus ingin selamatin orang, bantuin orang atau enggak mencintai orang gini-gini. Ya yang penting buat kalau saya nih Om, ya seperti almarhum bapaknya Om ya kita harus pertama kita harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu kan, dan yang kedua ya kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri nggak bisa kita selamatkan, gimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Setuju ya Om ya dengan ungkapan itu ya. Cari kesempatan di luar sana lu sebenarnya. Saya terjun ke sini pun accidental kan, nggak sengaja. Ya. Jadi saat kita mencari, justru pada saat kita tidak mengharapkan, justru di situ ada jalan. Kadang-kadang seperti itu yang kadang-kadang. Iya benar. Yang kadang-kadang kita tuh nggak nyangka ya, mungkin tuh kuasa Tuhan juga kali ya. Iya, kita harus berani melepaskan untuk bisa mendapatkan hal yang lain ya Om ya. Dan jangan sampai ngotot banget, gue harus kesini. Padahal kesempatan itu bukan hanya di situ. Mungkin arahnya akan menuju ke sana, tapi ya sedikit dibelokin dulu. Itu dari pesan dari papa. Jangan ngotot gue mesti ke sana gitu. Padahal untuk menuju ke sana itu ada jalan belokan sedikit gitu, tapi tetap arahnya tetap ke sana. Mungkin pepatah bilang banyak jalan menuju Roma kali ya. Betul. Jadi nggak cuma straight aja, tapi kadang-kadang ada belok-beloknya, kadang-kadang harus muter, tapi tujuannya tetap ke arah ke situ. Iya, saya juga lihat sih, ya bener sih Om, saya juga ngeliat teman saya yang suka ke Oyo ya Om. Dia sebelum ke Oyo, dia muter-muter dulu Om, jemput ceweknya, baru dibawa ke Oyo. Kan itu muter, tapi tujuannya sama, satu Oyo, ya kan? Gitu ya. Ya udah, kalau gitu ya makasih Om obrolannya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton juga di luar sana. Saya masih punya impian sih. Kalau punya impian sih sebenarnya pengen bisa punya beberapa cabang lah. Ini kan baru Jakarta Barat nih. Orang-orang Jakarta Pusat, Jakarta Selatan mungkin pada belum tahu dengan yang namanya tembakau Nusantara Indonesia itu seperti ini. Nah mungkin bisa disampaikan Om sama teman-teman nih yang mungkin ada di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Timur, Selatan, atau mungkin daerah pinggirannya mungkin Om bisa sampaikan kalau memang ada yang minat
bisa hubungi Om siap bantu. Coba Om. Kita ada komunitas namanya Orgasmoker. Itu di grup di Facebook ada, di Instagram juga ada. Atau kalau mau berniat untuk chatting dengan saya, bisa hubungi nanti. Enggak ada di bawah lah. Nomor telepon atau email juga ada. Instagram juga ada. Ya kalau nanti editornya naruhnya nggak di bawah di atas ya udah maklum aja. Ya udah, oke deh Om, terima kasih Om.